menyuruh anaknya segera pulang ke negeri Belanda. Dan seketika anaknya tersebut sudah ada di depan rumah ibunya di negeri Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Ketika orang-orang soleh dikenang, maka akan menurunkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bersamaan dengan turunnya rahmat Allah ini, hajat-hajat kita, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, rezeki kita dilimpah ruahkan, dan kita semua selamat sukses dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Jamaah channel cerita pesantren yang dirahmati Allah, Karamah Habib Syekh Boto Putih Surabaya menaklukkan petinggi Belanda. Salah satu wali besar di Surabaya adalah Habib Syekh bin Ahmad bin Abdullah Bafaqih yang dimakamkan di komplek pemakaman Boto Putih Surabaya. Nama beliau memang tidak semasyhur Sunan Ampel, tetapi jejak hidupnya mengakar kuat dalam jejak penyebaran Islam di Surabaya. Habib Syekh juga dikenal menguasai 47 bahasa asing dengan fasih. Diceritakan pada suatu hari ada gubernur Batavia yang datang ke Surabaya untuk melihat kebesaran sosok Habib Syekh Boto Putih. Ketika baru saja sampai di rumah Habib Syekh dan belum bicara apapun, Habib Syekh langsung berkata, "Hai Pak Gubernur, kamu masih susah galau ya? Saya tuliskan surat buat ibumu ya." Kemudian surat tersebut dimasukkan ke dalam saku Habib Syekh Boto Putih. Setelah ngobrol sebentar, Habib Syekh merogoh sakunya yang ternyata balasan surat dari ibunya yang di Belanda. Isinya menyuruh anaknya segera pulang ke negeri Belanda. Dan seketika anaknya tersebut sudah ada di depan rumah ibunya di negeri Belanda. Ibunya marah-marah karena anaknya menyuruh orang yang sudah tua, yaitu Habib Syekh Bafaqih Boto Putih, untuk mengantarkan surat anaknya, dan ibunya memaksa anaknya untuk meminta maaf kepada orang tua tersebut. Setelah gubernur tersebut menceritakan semuanya, gubernur beserta keluarganya sowan kepada Habib Syekh dan semuanya masuk Islam. Oleh karena itu, di halaman makam Boto Putih ada makam dengan nama-nama orang Belanda. Demikian ini adalah keterangan dari Maulana Habib Muhammad Lutfi bin Ali Hashim bin Yahya pada tanggal 18 Ramadan atau tanggal 15 Juli 2014. Kompleks makam Sentono Agung Boto Putih ini memiliki luas sekitar 4.000 meter persegi dan terbagi menjadi dua area besar. Yang pertama adalah makam Pangeran Lanang Dangiran, kedua adalah makam Al-Habib Syekh bin Ahmad bin Abdullah Bafaqih. Pangeran Lanang Dangiran dikenal dengan nama Sunan Boto Putih yang berperan menyebarkan syiar Islam di Surabaya pada abad ke-15. Beliau adalah pangeran dari Kerajaan Blambangan. Beliau adalah putra Pangeran Kedawung, namun memilih meninggalkan kerajaan dan melarung ke laut. Selama berbulan-bulan beliau terombang-ambing di laut hingga terhempas ombak di Laut Jawa.
Saat di Gresik, beliau ditemukan oleh Kiai Kendil Wesi. Kepandaian Sunan Bata Putih mendalami agama Islam dan menyebarkannya di kalangan Gresik dilihat oleh Kiai Kendil Wesi. Beliau akhirnya diminta menyebarkan Islam di Surabaya dan menetap di kawasan Pegirian, tepatnya di Dukuh Bata Putih, hingga julukan Sunan Bata Putih melekat kepadanya. Wilayah yang dijadikan penyebaran Islam oleh Sunan Bata Putih mulai Pegirian hingga Kapasan serta ujung utara Surabaya. Banyak warga yang datang berguru dan mengaji kepada Sunan Bata Putih. Beliau akhirnya wafat di tahun 1638 dan dimakamkan di Bata Putih. Demikian tentang karomah Habib Syekh Bata Putih Surabaya menaklukkan petinggi Belanda. Semoga cerita ini bermanfaat bagi kehidupan agama kita di dunia maupun akhirat. Jamaah channel Cerita Pesantren yang dirahmati Allah, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share, bagikan karena cerita ini sangat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.